Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Trisna Hadi Saputra dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan membahas mengenai Islamisasi ilmu dan kampus untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Disiplin Ilmu yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Dewi Suryani MPD. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Islam adalah agama yang menyeluruh. Tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, muncul gagasan Islamisasi ilmu, yaitu bagaimana menyelaraskan ilmu dengan nilai-nilai Islam, dan kampus sebagai pusat keilmuan harus menjadi bagian penting dalam proses ini. Islamisasi ilmu adalah proses menyusun ulang ilmu modern agar tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh seperti Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naqib Al-Attas memperkenalkan konsep ini agar umat Islam tidak hanya menjadi konsumen ilmu barat yang sekuler, tetapi juga mampu mengembangkan ilmu yang islami. Tujuan utamanya adalah menghilangkan unsur sekuler dari ilmu pengetahuan, lalu menggantikannya dengan nilai-nilai keimanan. Selain itu, Islamisasi ilmu bertujuan menciptakan insan akademik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga beriman dan berakhlak. Ada beberapa prinsip penting dalam Islamisasi ilmu. Pertama adalah tauhid, yaitu menempatkan Allah sebagai pusat segala ilmu. Kedua, tazkiyah atau pembersihan ilmu dari unsur negatif. Ketiga, khilafah, yaitu ilmu digunakan untuk kemaslahatan umat. Dan terakhir, adil, yaitu keadilan dalam penggunaan ilmu. Kampus memiliki peran strategis. Ia harus menjadi tempat berkembangnya ilmu yang selaras dengan Islam. Hal ini bisa dilakukan melalui kurikulum integratif, budaya akademik yang religius, serta penelitian dan pengabdian yang berdasarkan etika Islam. Salah satu contoh nyata adalah Universitas Ibnu Khaldun Bogor atau UIK. UIK menerapkan pendidikan berbasis Islam melalui mata kuliah wajib keislaman, pembinaan karakter Islami, dan lingkungan akademik yang religius. Kampus-kampus lain seperti IIUM Malaysia dan UIN di Indonesia juga mengembangkan pendekatan serupa. Namun, proses ini tidak tanpa tantangan. Masih ada resistensi dari kalangan akademik yang terbiasa dengan ilmu sekuler. Selain itu, tidak semua dosen memiliki kompetensi integratif, dan ketersediaan referensi Islami juga masih terbatas. Solusinya adalah pelatihan dosen, pengembangan kurikulum Islamisasi, penyediaan buku ajar Islami, dan kerjasama antar kampus Islam di dunia. Semua ini perlu dilakukan secara bertahap dan terencana. Kesimpulannya, Islamisasi ilmu adalah ikhtiar besar umat Islam untuk membumikan ilmu yang selaras dengan wahyu. Kampus-kampus Islam menjadi garda terdepan dalam upaya ini. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari lahirnya generasi ilmuwan Muslim yang beriman dan berilmu. Materi ini disusun berdasarkan referensi dari para ulama dan para pemikir Islam, serta Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.